kita menyembah Tuhan, siapa yang sungguh-sungguh merasakan Tuhan itu hadir dekat dengan kita, ada di sisi kita, memeluk kita dengan erat dan mengingatkan kita betapa setianya Dia atas hidup kita. Amin. Dia tidak pernah tinggalkan kita, Dia selalu ada bagi kita. Ya, kadangkala kita sendiri yang mengabaikan keberadaannya, kita sendiri yang mengabaikannya. Bapak Ibu, hari-hari ini Tuhan mengingatkan saya untuk membawa umat Tuhan untuk terus hidup kudus di hadapan Tuhan. Hidup kudus. Nggak main-main soal hidup kudus ini. Karena Allah kita itu Allah yang kudus. Dan waktu saya renungkan, apa sih yang menjadi penghalang terbesar kehidupan seseorang untuk dia hidup kudus di hadapan Tuhan? Apa penghalang terbesarnya? Ya. Waktu saya tanya dengan beberapa orang ada yang bilang dosa. Ada yang bilang ketidaksadaran akan kebaikan Tuhan. Macam-macam jawabannya. Saudara tahu nggak, penghalang terbesar untuk orang hidup kudus itu, penghalang terbesarnya adalah mengabaikan doa. Makanya Yesus serius waktu di Taman Getsemani itu berdoa. Halo? Karena dia terus mau jaga pikiran dan hatinya kudus di hadapan Bapa di sorga. Makanya waktu dia lihat murid-muridnya yang 3,5 tahun ikut dia, ketika disuruh berdoa, mereka justru tidur. Dan ujungnya apa? Yesus bilang, tidakkah kau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Supaya kamu jangan jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Kalau seseorang jatuh ke dalam pencobaan, saya yakin dan percaya dia akan sulit sekali hidup kudus di hadapan Tuhan. Makanya hari-hari ini mari umat Tuhan, kita bawa hidup kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Jangan abaikan waktu-waktu doamu bersama dengan Tuhan. Makin hari seharusnya kita semakin giat bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh berdoa akan diberikan kuasa oleh Tuhan. Tuhan mencari, menjelajah seluruh bumi dan melihat siapa yang bersungguh-sungguh mencari Dia dan Dia ingin mencurahkan kuasanya. Betul nggak? Setiap kali saya baca tentang revival, tentang kegerakan Tuhan di seluruh dunia, bahkan di sepanjang masa, selalu Tuhan memulainya dari orang-orang dan mencari orang-orang yang berdoa. Halo? Tuhan mencari orang-orang yang berseru kepada Dia. Bukan hanya yang tahu, kebanyakan tahu akan firman, tapi tidak tahu bagaimana membangun hubungannya dengan Tuhan. Ya, kita nggak cuma sekedar tahu tentang Tuhan, punya pengetahuan akan Tuhan, tapi kita harus punya kedalaman pengenalan kita akan Tuhan. Percuma kita dipakai dengan begitu luar biasa, kelihatannya ngusir setan, ya, nyembuhkan orang sakit demi mamamu, tapi pada akhirnya Tuhan mengatakan tidak mengenal kamu, membuat kejahatan. Enyah kau dari hadapanku. Untuk apa? Untuk apa kita kejar semua karunia-karunia yang kelihatannya luar biasa itu, tapi pengenalan kita dengan Tuhan nggak dalam. Ya, untuk apa? Nanti saya masuk ke sini, kita akan lihat apa kata Rasul Paulus. Bulan ini kita akan belajar bagaimana kita mau memilih yang berarti bagi kekekalan. Hidup kita ini cuma sementara di dunia ini, betul tidak? Kalau kita kuat pun cuma 120 tahun. Ya. Ya kan, manusia ditetapkan itu umurnya itu sampai 120 tahun sejak zamannya manusia jatuh dalam dosa. Ya, 120 tahun. Tapi setelah manusia memberontak dengan Tuhan, umat pilihannya memberontak, disitulah di padang gurun itu Musa bilang cuma 70-80 tahun. Tapi sebenarnya ditetapkan di Kejadian itu 120 tahun. Ya, 100 tahun aja udah hebat banyakkan orang sekarang.
Ya, neneknya Ibu Irma itu 112 baru dia meninggal. Ya, waktu dia umur 100-an tahun itu masih nyari kayu di hutan itu, di kampungnya itu. Masih ngangkut kayu. Kalau saudara masih usia di bawah 100, sudah leye-leye, udah males-males ngangkat yang berat dikit aja langsung lemes-lemes, langsung rasanya patah-patah. Malu ngelihat sama nenek-nenek yang umur 100-an lebih ngangkat kayu. Saya sama Ibu Irma tuh ngelihat ngangkat kayu dari hutan itu. Ya, untuk dia kayu bakarnya di rumahnya. Itu nggak main-main, saudaraku. Jadi betul, manusia itu sebenarnya kalau dia sungguh-sungguh sama Tuhan, janjinya akan diberikan umur panjang. Amin. Dan nggak cuma umur panjang, dia sehat. Halo, betul nggak? Jangan cuma minta umur, Tuhan berikan aku umur panjang, tapi sakit-sakitan. Itu menyedihkan, betul nggak? Ya. Nah, hari ini kita belajar tentang bagaimana memilih yang berarti bagi kekekalan. Bagaimana orang Kristen dapat mengatakan, ya, bahwa semua kerugian adalah keuntungan di dalam Kristus. Halo? Bagaimana orang Kristen dapat mengatakan bahwa semua kerugian adalah keuntungan dalam Kristus? Tampaknya ini pernyataan aneh, ya. Semua kerugian adalah keuntungan bagi Kristus. Ya, keuntungan di dalam Kristus. Mengapa kehilangan menjadi sesuatu itu baik bagi kita? Ya. Karena kalau kita nggak ngerti ini, kita akan terus merasa bahwa kehilangan kita itu menjadi satu yang kita rugi. Tapi kalau kita ngerti ini di dalam Kristus, kehilangan kita dalam hidup ini justru menjadi keuntungan bagi kita di dalam Kristus. Saudara nggak bisa diisi oleh Tuhan lebih banyak lagi dengan perkara-perkara ilahi kalau saudara nggak membuang hal-hal yang tidak benar dalam hidup kita. Membuang yang tadinya kita anggap berharga. Nggak bisa itu. Kita justru harus membuangnya. Memilih bagi kekekalan adalah sebuah pilihan yang akan mengubah arah hati kita. Tolong slide-nya ditampilkan. Ya. Memilih yang berarti bagi kekekalan adalah pilihan yang akan mengubah arah hati kita dan hidup kita untuk apa? Mengubah arah pelayanan kita, terus fokus bukan kepada hal-hal yang bersifat materi. Fokusnya itu bersifat hal-hal yang berkaitan dengan kekekalan. Kalau kita ini fokus dengan yang sementara ini, saudara akan mengabaikan yang kekal. Tapi kalau kita fokus dengan perkara yang kekal, Tuhan tambahkan hal-hal yang sementara ini. Kan makanya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, betul nggak? Itu yang kekal, betul nggak? Maka segala sesuatu yang dicari bangsa-bangsa ini akan ditambahkan dalam hidupmu. Jadi paradigmanya tuh harus di-switch di situ. Ada orang fokusnya, nanti saya dapat ini, nanti saya dapat uang segini, nanti saya bisa lakukan ini, lakukan itu. Tapi itu cuma sementara gitu loh. Dia nggak fokus dengan perkara yang kekalnya. Ujungnya apa? Sia-sia. Ujungnya capek, ujungnya stres. Coba kita lihat firman Tuhan di Filipi 3 ayat 7 dan 8. Ini firman sudah sering tapi saya ambil dari terjemahan ILT. Ya, bukan dari TB, bukan dari BIMK, bukan dari firman Allah yang hidup tapi dari ILT. Indonesian literasi, ya. Kita lihat, dikatakan gini. Kita baca sama-sama. 2, 3. Namun
apapun yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, aku telah menganggap hal itu kerugian karena Kristus. Bahkan lebih lagi, perhatikan ada kata apa? Lebih lagi. Halo? Betul tidak? Aku juga menganggap segala sesuatu sebagai kerugian karena meningkatnya pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Yang karena Dia aku telah kehilangan segala sesuatu dan menganggapnya sebagai sampah supaya aku boleh mendapatkan Kristus. Coba perhatikan. Namun apapun yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, aku telah menganggap hal itu kerugian karena Kristus. Bahkan dikatakan apa? Lebih lagi, aku menganggap segala sesuatu sebagai kerugian karena meningkatnya pengenalan Kristus Yesus Tuhanku. Dan oleh karena Dia, aku kehilangan segala sesuatu. Bilang sama sebelahmu, kalau kau makin dekat sama Tuhan, siap-siap kehilangan segala sesuatu. Nah ini gak suka, orang Kristen ini gak suka yang gini-gini nih. Gak suka orang Kristen yang gini-gini nih. Maunya tuh ngikut Tuhan, diberkati selalu, berkat melimpah. Itulah gara-gara teologi yang ngeyel itu. Teologi kemakmuran itu. Yang dulu juga saya sesat. Diiming-imingi oleh nabi-nabi palsu dalam pengajaran angin-angin pengajaran yang tidak sehat. Rasul Paulus katakan ini. Mari kita kembali kepada pengajaran para rasul-rasul yang benar, yang sehat. Enggak siap kehilangan segala sesuatu dalam Tuhan? Salah pilih Tuhan loh. Iya. Salah pilih Tuhan. Kurang hebat apa Rasul Paulus kurikulum vitae-nya? Kurang hebat apa saya mau tanya secara manusiawi? Secara jabatan, secara pengetahuan, secara kekayaan. Kurang hebat apa dia? Tapi dia berani lepaskan semua itu hanya untuk pengenalan dia akan Kristus. Dari dua ayat ini ada dua pilihan yang menentukan. Ada dua pilihan yang menentukan. Yang pertama, pilihan pertama itu dimulai dari apapun yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, aku telah menganggap hal itu kerugian karena Kristus. Perhatikan, pernyataan Rasul Paulus ini mengajarkan kita tentang kehidupan yang baru yang datang melalui kepercayaan kepada Yesus Kristus. Ada kehidupan yang baru setelah kita mengenal Yesus. Kehidupan yang lama kita itu mulai kita tinggalkan kebanggaan-kebanggaan dari masa lalu kita. Ia berkata bahwa orang Kristen harus menganggap semua kebesaran duniawi sebagai sesuatu yang tidak berarti karena sekarang mereka memiliki Kristus yang jauh lebih baik dari segala sesuatu. Kamu membandingkan apa yang di dalam Kristus dengan harta dunia ini? Dia tebus saudara aja bukan dengan emas, perak, permata, dengan darahnya gitu. Dengan nyawanya. Mau dibandingkan dengan apa? Seharusnya kita semua yang sudah di dalam Kristus mestinya mengalami perubahan yang radikal, yaitu mengubah arah seluruh hidup kita
hanya kepada Kristus. Makanya orang kalau kasih mula-mula, biasanya dia militan sekali. Karena arah hidupnya tuh sudah mulai diputar sama Tuhan. Perubahannya harus militan, harus radikal memang. Nggak bisa enggak. Ya. Sebagai orang percaya yang menjadi manusia baru, kita harusnya memiliki keinginan dan motif yang baru, karena kita sekarang sudah mengasihi Tuhan dan jalan-jalannya. Kekristenan bukan sekadar tambahan bagi kehidupan alami seseorang, tetapi mengubah arah kehidupan kita sepenuhnya, mengubah arah kehidupan kita. Berbalik dari jalan yang tadinya kebinasaan, kita berbalik 180 derajat, berbalik. Jadi kekristenan adalah cara hidup yang baru yang memanggil kita untuk memiliki standar dan nilai-nilai yang baru. Amin. Ada standar dan nilai hidup yang baru. Ya. Berubah. Kehidupan kekristenan itu seharusnya kita hidup dalam kehidupan yang damai. Karena semua orang dapat benar-benar mengetahui bahwa mereka sudah diselamatkan dan diperdamaikan dengan Bapa di sorga. Kalau kita ini sudah diperdamaikan oleh Kristus kepada Bapa di sorga, seharusnya kita juga bisa berdamai dengan semua orang. Amin. Ada amin gak saudaraku? Kayaknya gak semua bilang amin, berarti banyak yang belum berdamai dengan orang lain nih. Ini berbahaya ini. Inilah pesan terpenting yang seharusnya didengar siapapun dan kita beritahukan kepada orang-orang yang sudah diselamatkan dan memiliki kehidupan yang baru di dalam Kristus. Kekristenan yang benar itu mengajarkan bahwa Yesus Kristus itu menawarkan kehidupan baru bagi semua orang percaya kepadanya. Ada jalan pendamaian di dalam darah Yesus. Amin. Ada jalan pendamaian itu. Yang tadinya kita nggak bisa berdamai, bahkan dengan diri kita sendiri kita sulit berdamai. Halo, ada penyesalan-penyesalan yang membuat kita terus terjebak di dalamnya, tidak bisa maju. Selalu ada pertanyaan gini, bisa nggak ya aku ngikut Tuhan sungguh-sungguh? Nanti aku jatuh lagi, aku gini lagi, aku gini lagi. Selalu terganggu dengan hal-hal yang dari masa lalunya. Tapi kalau kita ngikut Kristus sungguh-sungguh sadar bahwa kita ngikuti standar hidup dan nilai yang baru, kita tahu ada jalan pendamaian. Kita sudah diperdamaikan. Mari kita berdamai sama diri kita sendiri, berdamai dengan masa lalu kita, berdamai dengan orang-orang di sekitar kita. Percayalah, langkahmu akan menjadi langkah iman yang pasti. Nggak ragu-ragu lagi, nggak ragu gitu. Perjalanan hidup kekristenanmu mantap, karena kau yakin dengan pasti bahwa inilah jalan hidupku yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Kalau ninja aja punya jalan ninjaku, masa kita tidak punya jalan kita di dalam Kristus? Jalan ninja itu dia mati pun itu kehormatan bagi dia. Kalau saudara nggak pernah belajar sejarah budaya Jepang, saudara nggak tahu kenapa orang jadi kayak gini, kenapa orang jadi kayak gini, kenapa orang jadi bushido, kenapa orang jadi samurai, kenapa ada yang memilih jadi ninja. Ya. Nah, kenapa kita memilih Kristus? Karena kita sudah tahu segala sesuatu yang lain tidaklah lebih seberharga daripada Dia. Jesus, it is you. All my days
kesalahanku, semua masa laluku, semua kebanggaan-kebanggaanku yang dulu. Semua sudah selesai oleh karena Kristus di kayu salib. Amin. Oleh karena siapa? It is you, Lord. Kita orang-orang merdeka. Amin. Jadi ingat ya, pilihan kita yang pertama itu untuk kekekalan adalah apapun yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, aku telah menganggapnya kerugian. Enggak cuman sampai di situ. Pilihan yang keduanya dikatakan apa? Lebih lagi. Ya. Lalu pilihan keduanya apa? Menganggapnya apa? Sampah. Menganggapnya apa? Sampah. Sampah harus dibuang. Sayangnya sampah itu terus disimpan. Malah dibangga-banggain sampah-sampah dari masa lalu kita. Untuk apa? Sampah disimpan. Perkataan orang yang menyakitkan, perkataan orang yang menyudutkan, perkataan orang yang melemahkan, perkataan orang yang mengutuk kita, disimpan. Sedangkan sampah fisik di rumah kita buang. Tapi sampah-sampah yang dilontarkan oleh orang-orang lain, bahkan dari orang tua kita, bahkan dari saudara, disimpan. Itulah yang merusak. Damage-nya itu ngeri. Mortality, kekekalan. Lah benar dong. Benar nggak? Kalau kau nggak ngampuni, kau simpan terus kesalahan saudaramu. Firman Tuhan bilang apa? Bapa di surga gak akan ngampuni kamu. Mortality itu. Damage-nya, jangan cuma main game aja tahu mortality. Fatality. Fatal itu. Nggak main-main. Fatal sekali itu. Kelihatannya sepele, tapi fatal. Halo? Mengapa hal itu terjadi? Mengapa kita, kalau sudah di dalam Kristus, kita bisa menganggap hal-hal itu sampah? Kenapa? Karena ada dua kata kunci di situ. Perhatikan baik-baik, ada dua kata kunci di situ. Coba ditampilkan. Yang pertama, ya ini penting sekali nih, ini keren nih. Ya, dari terjemahan ILT ini keren. Kalau terjemahan lain nggak ada ini. Dikatakan yang pertama tuh dari karena apa? Karena meningkatnya pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Meningkat. Pertanyaannya, sudah 2025, meningkat gak pengenalanmu akan Kristus? Bagaimana supaya meningkat pengenalan kita akan Tuhan? Ya kita harus ngalamin Tuhan setiap hari. Bagaimana caranya? Simple. Baca firman, berdoa, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mau meningkat kerohanian kita, pengenalan kita, kedalaman kita sama Tuhan. Ya itulah yang dasar-dasar itu terus dibangun. Enggak yang heboh-heboh, ikut seminar siapa, ikut si ini siapa, ikut acara ini, ikut kelompok ini, ikut kelompok itu. Tiap hari kau bersekutu gak sama raja dengan segala raja itu? Masih enggak kita bergairah? Kalau kata Yeremia itu, aku bergirang ketika aku mendapatkan firman-Mu. Bergirang enggak kita? Masih enggak kita sepertinya, waduh ada sesuatu yang menyala di dalam kita. Berkira enggak? Siapa yang percaya kalau pengenalanmu akan Kristus tahun ini meningkat, maka segala sesuatu yang dulu kau anggap suatu keuntungan kau akan buang itu. Enggak ada harganya lagi ini. Kebanggaan-kebanggaan ini.
Nggak lagi kita bangga dengan hal-hal yang materi yang sementara ini. Nggak lagi. Ya. Ya. Dan yang kedua apa? Supaya apa? Kalau meningkat pengenalan kita akan Tuhan, kita akan mendapatkan apa? Supaya aku boleh mendapatkan Kristus. Apa artinya mendapatkan Kristus itu? Kita ngalamin yang kata Rasul Paulus itu, yang kuingini adalah kuasa kematian dan kebangkitannya mengalir dalam hidupku. Jadi kebanggaan-kebanggaan kita bukan hal-hal yang sementara lagi. Bahkan pelayanan kita bukan menjadi suatu kebanggaan, tapi suatu kehormatan kita mengerjakannya sebagai hamba. Bukan lagi kebanggaan, kehormatan. Saya mau tanya, kenapa orang kalau ditanya, yuk ikut komsel, aku gak punya waktu pastor, aku banyak kerjaanku penting pastor, nanti anakku gimana, istriku makannya gimana, sekolahnya gimana. Terus yuk aduh pastor, wah masih banyak gawe lain pastor yang lebih penting. Saya tanya, kenapa orang-orang itu jawabannya kayak gitu? Saya mau tanya, kenapa? Karena dia masih nganggap yang lain lebih penting daripada Tuhan. Itu yang pertama. Tapi ada yang penghalang terbesarnya. Tahu nggak apa? Dia nggak punya hati lagi di situ. Halo? Nggak punya hati lagi di situ. Saya tanya Pak Aming, dulu waktu pertama kali Bapak punya hati untuk Ibu Ai, dia minta Ibu Ai minta Pak Aming datang ke rumahnya, pasti nyiapin waktu nggak? Begancang nggak? Aduh, berdebis kata Pak Krisnan. Sama hubungan kita ini dengan Bapa di sorga itu ya, dengan Tuhan itu. Seperti mempelai wanita dengan mempelai pengantin laki-laki. Yes. Kalau hati kita sama dia, apapun yang diminta kita akan lakukan. Amen. Kita pasti berikan waktu. Karena itulah salah satu yang paling berharga yang bisa kita beri. Uang tidak seberharga waktu. Waktu gak bisa dibeli dengan uang. Uang masih bisa dicari kalau hilang. Waktu hilang, lewat dia. Tanya sama sebelah-sebelahmu, masih punya hati gak untuk Tuhan? Masih punya hati gak untuk lakukan hal yang Tuhan mau? Kalau kau punya hati, apapun yang Tuhan mau, kita akan kerjakan. Amin. Karena kita tahu pada akhirnya bukan uang kita, bukan harta kita, tapi bagaimana kita punya hubungan dari waktu ke waktu sama Bapa di sorga. Supaya kita dapatkan Kristus. Rasul Paulus mengulas kehidupannya, ya. Kita perhatikan ya. Rasul Paulus itu mengulas kehidupannya. Baca aja surat-suratnya. Ya, bagaimana hidupnya, perubahannya yang mendalam dalam dirinya menjadi orang Kristen yang mengubah segala-galanya dalam kehidupan dia. Itu bukan suatu tambahan, tapi itu transformasi total dalam hidup dia. Iya enggak? Dia itu penganiaya jemaat. Total transformasinya. Enggak setengah-setengah. Terjadi evaluasi pandangan hidup. Lihatlah, kalau kamu mau lihat evaluasi, transformasi dalam hidupmu, lihatlah masa lalumu, masa kini, masa depan. Paulus menjadi seorang Kristen yang merevolusi pandangannya terhadap ketiga hal itu. Coba perhatikan. Dulu
Ya. Paulus membanggakan, lihat, dulu, dia bilang dulu. Dia banggakan akan kelahirannya, betul nggak? Aku lahir dari suku Benyamin. Yahudi asli, asli. Bukan kaleng-kaleng, bukan eca-eca. Ya, asal usulnya, dia bangga. Dia disunat, dia ngikutin hukum Taurat. Aku lebih daripada teman-teman seangkatanku. Tapi waktu dia ngalamin Kristus, berjumpa dengan Yesus, semuanya itu sampah dibandingkan pengenalanku akan Kristus. Sampah itu. Saat ini, bagi orang non-Kristen, hidup itu membosankan dan bergantung kepada keadaan. Tapi bagi Paulus, saat dia hidup, waktu dia sudah mengalami Kristus, dia katakan apa? Hidup itu adalah kesempatan untuk mengenal Kristus melalui apa? Firman, melalui apa? Doa, melalui apa? Pelayanan-pelayanannya. Keren gak itu? Itu keren, saudara. Keren sekali apa yang Rasul Paulus alami itu. Saudara dan saya percaya hal yang sama bisa terjadi sama kita. Kita tidaklah punya masa lalu sejahat Paulus. Dan dia bilang untuk masa depan. Ya, kalau orang dunia kan nggak mau mikirkan masa depan. Ya, apalagi mikirkan kematian. Tapi kalau Rasul Paulus katakan, oh hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, masa depanku untung. Takut mati, saudaraku. Dia akan Kristus. Nasihatilah kepada saudara-saudara kita tentang orang-orang yang sudah mendahului kita. Maka pada saat nanti sangkakala berbunyi, Yesus turun untuk kedua kalinya. Orang-orang yang mati di dalam Tuhan akan menyambut naik duluan. Dalam pengenalan dia tentang masa depan. Bukan hanya sekedar mati masuk balik papan. Ada kehidupan setelah kematian yang dampaknya kekal. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Berubah cara berpikir kita, berubah. Paradigma kita berubah. Dan saya rasa itulah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Bagi Paulus, kewarganegaraan kita adalah sorga. Halo, coba bilang sama sebelahmu, kau warga negara sorga. Bukan warga negara sini sebenarnya. Yang KTP kita tuh sementara. Mati selesai. Tapi warga negara sorga kekal selama-lamanya. Sorga kewarganegaraan kita. Amin. Ya. Dan oleh karena kita tahu kita warga negara sorga, kita menantikan kedatangan Kristus kembali, kebangkitan tubuh dan kekekalan bersama dengan Tuhan. Kita menantikannya dengan tekun. Makanya tidak ada yang sia-sia waktu kita kerjakan hal-hal yang ilahi sama Tuhan. Berdoa, baca firman, memberitakan kabar baik, melakukan pelayanan. Gak ada yang sia-sia karena itulah bukti bahwa kita tekun menantikan kedatangan Tuhan. Waktunya kapan? Urusannya Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Tapi biarlah waktu dia datang, dia dapati Pak Parlin lagi melayani Tuhan. Bukan lagi main judi lagi. Ya enggak? Bukan lagi main seperti masa lalu. Kita semua orang-orang berdosa, betul? Dia dapatin saya bukan lagi mabuk lagi, bukan lagi berantem lagi, bukan. Bukan lagi bikin takut orang, tapi bikin orang datang sama Tuhan. Amin. Siapa yang percaya masa-masa hidup kita itu adalah masa-masa di mana Tuhan selalu ada sama kita. Di masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang.
Gak usah takut, yang penting kita mengerjakan hal-hal yang kekal, dampaknya kekal. Yang sementara gak usah dibangga-banggakan. Kalaupun Tuhan percayakan, puji Tuhan. Tujuannya saya pakai ini yang sementara ini untuk melakukan perkara-perkara yang kekal. Baik itu uang saya, baik itu jabatan saya, baik itu apapun, saya pakai untuk dipergunakan bagi pekerjaan dan pelayanan bagi Tuhan. Ada bagiannya kita roti untuk kita makan, ada bagian itu benih untuk kita tabur. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita menguji diri kita sendiri dengan cara kita memandang masa lalu. Apa yang kita banggakan? Masa kini, bagaimana kita menghabiskan waktu-waktu kita saat ini? Kan kita hanya memiliki waktu saat ini. Ke depan kan kita nggak tahu. Nah, tapi bagaimana kita menghabiskan waktu masa-masa ini? Hari ini, besok. Bagaimana? Dan masa depan, apa yang kita nantikan? Ya. Perbedaannya itu, pandangan kita sebagai orang percaya dengan orang-orang yang nggak percaya. Orang-orang yang nggak percaya nggak tahu dia menantikan apa nanti ke depan. Dia nggak tahu, nggak jelas dia, nggak ada petunjuknya. Jadi masalahnya kalau kita masih hidup untuk hal-hal yang duniawi, saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu, kita belum benar-benar memahami Injil. Ya. Injil adalah kekuatan Allah yang akan menyelamatkan semua orang. Amin. Injil itu berbicara bagaimana kita orang berdosa berpaling kepada Kristus. Berpaling enggak kita kepada Kristus? Mengakui dosa kita, kebodohan kita, dan menaruh kepercayaan kita hanya kepadanya saja. Untuk apa? Untuk keselamatan kita dan masa depan kita yang kekal. Amin. Untuk keselamatan dan masa depan kita yang kekal. Kesimpulannya, saya mengajak kita semua tahun 2025 ini, mari kita sebagai umat Tuhan, ini saat-saat penting, ini momen-momen penting. Tahun-tahun ke depan ini momentum yang penting. Halo? Ya, Tuhan menantikan cara hati kita memilih yang berarti bagi kekekalan. Jangan terjebak pada pengejaran hal-hal yang materi saja. Sekalipun itu diajarkan oleh oknum-oknum hamba-hamba Tuhan dengan teologinya yang hanya mengejar berkat-berkat materi saja. Tapi sekarang hati kita harus memilih yang benar, yang berkenan di hati Tuhan. Sekalipun betul kita membutuhkan berkat materi, namun pengejaran kita bukanlah kepada hal yang materi saja. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang duniawi. Ke tempat-tempat di mana mereka cari berkat itu sampai ke tempat-tempat pesugihan, betul nggak? Jangan dijadikan Tuhan yang kita sembah, gereja di mana kita beribadah ini tempat pesugihan, bukan. Gereja adalah tempat di mana kau dilatih, kau dimuridkan, kau mengerti bahwa engkau adalah murid Kristus. Siap untuk perkara-perkara, kau membuang segala sesuatu yang kau banggakan dari masa lalumu. Siap untuk kehilangan segala sesuatu untuk mendapatkan Kristus. Percayalah, kalau kau kehilangan uang, kau tidak kehilangan apa-apa. Kau kehilangan pasangan hidupmu, kau nggak kehilangan siapa-siapa. Tapi kalau kau kehilangan Kristus, kau hilang segalanya. Kau kehilangan segalanya. Kau bisa punya uang banyak, kau bisa punya orang-orang yang kau kasihi, tapi tanpa Kristus,